Halo Pak Farid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut Pak Farid, langsung aja nih ya. Menurut Pak Farid, bagaimana sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Yang pertama, kalau segi kaji dan strategi Pak Menteri, Mas Menteri itu Pak Nadiem, kalau secara teori untuk mengaplikasikan pendidikan dari zaman dulu sebelumnya beliau dan zaman sekarang beliau, bagi saya itu bagusannya Pak Nadiem bagus untuk pendidikan karena sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu berdasarkan filosofi KHD. Tapi agak sedikit belum relevannya itu yang pertama karena tidak semua guru yang berkesempatan untuk menjadi penikmat dalam program guru penggerak, entah kesibukannya tersendiri, terus yang kedua entah mereka masih belum membaca apa sih guru penggerakan begitu. Tetapi setelah saya masuk di dalam program itu, alhamdulillah saya juga lulus di tahun 2022 pada waktu itu di bulan September. Yang saya alami di situ ternyata semakin banyak ilmu yang didapat. Justru bagi saya itu apa yang kita ajarkan terhadap anak waktu yang sebelum masuk guru penggerak itu tidak ada apa-apanya setelah masuk di program guru penggerak. Kemudian saya pun melanjutkan sampai dengan selesai di bulan Juli 2023. Alhamdulillah ya saat ini saya lebih mengembangkan untuk diri saya dulu sendiri bagaimana cara pembelajaran yang lebih menarik terhadap siswa pun juga senang ketika belajar juga sama saya. Toh waktu zaman dulu kan kita kadang-kadang suka ngumpet-ngumpet, kadang-kadang suka nggak mau belajar dengan si guru A gitu. Ini pengalaman saya pribadi. Entah mungkin di situ saya juga jadi referensi buat pembelajaran saya terhadap anak. Bagaimana caranya kita harus menyenangkan terhadap peserta didik itu. Terus yang keduanya saya juga tidak setelah guru penggerak selesai tidak, saya juga harus belajar lagi dan alhamdulillah saya juga ikut di mengajar praktek. Alhamdulillah saya juga lulus tahun 2023. Sampai saat ini saya sedang menjalani program ini sebagai pengajar praktek di PGP Pendidikan Guru Penggerak angkatan yang 11 CGP-nya. Alhamdulillah saya sedang melaksanakan pengajar praktek dan ini pun sama, saya juga belajar, tidak merasa saya lantas hebat atau gimana, enggak, ini juga sama belajar. Kemudian insya Allah apapun programnya ke depan, baik yang sekarang ini kan Mas Menteri katanya sudah mau selesai karena kan kabinet yang baru. Nah kita tunggu juga Pak Menteri yang akan datang, program apapun kita akan dukung, kita akan jalani. Insya Allah kita bisa menyesuaikan dan mengikuti bagaimana program-program yang sesudah dan yang belum kita akan mengikuti. Ya, mudah-mudahan bertambah ilmu semakin kita cerdas dan berpikir kritis terhadap dunia pendidikan dan sangat dinikmati dan menarik sama peserta didik tentunya kalau kita sedang masuk ke dalam kelas. Toh biasanya kadang-kadang anak suka nggak mau ya kan belajar dengan guru A atau guru B gitu. Tapi bagaimana caranya kita mindset itu berubah, anak-anak lebih senang ketemu sama kita kalau nggak ketemu sama kita dalam proses belajar mengajar di kelas. Mudah-mudahan ilmu kita semakin bertambah kalau kita mengikuti dengan serius. Jangan dilihat dari takut nggak lulus, takut nilai begini. Ada kod apa? Enggak. Belajar itu tidak memandang itu, belajar terus dan belajar. Insya Allah ke depan kalau kita sudah mempunyai ilmunya, insya Allah semua juga akan lebih ringan, juga dalam pendidikan pun akan lebih terarah dan terukur begitu aja. Siap kan? Oke. Pertanyaan lagi nih. Menurut Bapak, kalau misalkan program guru penggerak itu bagus ya, kenapa tidak semuanya guru-guru di Indonesia itu mengikuti program guru penggerak? Kenapa hanya sebagian saja yang ingin saja gitu? Kalau misalkan seperti itu guru penggerak itu bagus. Nah, gimana menurut Bapak? Baik, Pak Irfan. Begini, tadi ada pertanyaan kenapa. Nah, saya jangan jawab kenapanya. Karena program ini awal mulanya kan muncul di SIM PKB masing-masing. Di aplikasi SIM PKB. Setelah itu nanti di situ ada aplikasi program guru penggerak. Nah di situ akan melalui beberapa tahapan, tes tulis, juga tes pengetahuan,
sekiranya memang kita sudah memahami pembelajaran tentang hal itu berdasarkan aplikasi yang sudah ada dan menurut nanti penilaian yang di pusat sana oke, benar, dikatakan benar, kita akan terpanggil. Setelah itu baru kita masuk ke proses pembelajaran. Lantas grup penggerak ini tidak langsung serta-merta langsung si A langsung si B langsung dipanggil semua, enggak. Itu jadi program pendidikan ini tetap ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dulu baru. Jadi tidak langsung mengambil guru siapa saja begitu, enggak. Mencari guru yang ingin belajar tentunya, itu aja. Siap. Oke, terima kasih Pak Farid. Siap, sama-sama.